you smile at everything I say. You got some soft lips and some pearly white. I wanna touch them in the dead of night. Your smile like Suara langkah tegas mengisi kesunyian koridor sekolah pagi itu. Angin sejuk berhembus dari jendela menyentuh wajah pria berambut hitam pekat tersebut. Sunggingan senyum kecil di bibirnya menambah kesan berkarisma pada wajahnya. Memiliki kulit putih, berbadan tinggi, dan bulu matanya lentik. Jevandra Al-Haditama, itulah namanya. Jevandra punya alasan kenapa dia menyukai bahasa Inggris dan Keisha Kalila. Pertama, dia suka menonton film berbahasa Inggris dan mempunyai selera musik berbahasa Inggris. Kedua, Keisha Kalila adalah pusat dunianya. Bisa dibilang jika Keisha merasa sedih, ia pun akan ikut sedih juga. Sore ini, hari Kamis di mana Keisha dijadwalkan untuk piket kelas. Jevan seperti biasa menunggu Keisha, tetapi Jevan merasa bosan. Akhirnya, Jevan memutuskan untuk memainkan sapu sembari menunggu Keisha. Yang ditunggu malah merasa marah karena tanpa sengaja sapu yang dimainkan Jevan membuat Keisha kelilipan debu. Sontak membuat Jevan langsung menghampiri Keisha. Menyadari posisi mereka yang terlalu dekat, Keisha refleks mendorong badan Jevan menjauh. Sesaat keadaan menjadi canggung. Ya udah, yuk pulang. Ucap Keisha untuk mengalihkan keadaan. Loh, udah selesai emang? Tanya Jevan. Ya udah, yuk. Ucap Keisha. Suasana kota Bandung mendung, jalanan sepi, hanya terlihat beberapa kendaraan yang berlalu lalang. Suasana di mana Jevan mengingat awal pertama kali mengenal Keisha Kalila. Kala itu juga kota Bandung mendung. Jevan melihat seorang gadis sedang kebingungan. Jevan pun menghampirinya. Kamu gak apa-apa? Enggak, kamu kelihatan pucat. Tanya Jevan. Nggak apa-apa, sebelumnya maaf, rumah kamu di mana? Tanya seorang gadis tersebut. Kamu butuh tumpangan. Ayo naik, aku antar. Ajak Jevan dengan tulus. Makasih, dan maaf ngerepotin. Ucap gadis tersebut. Kejadian tersebut membuat Jevan dan Keisha saling mengenal. Seiring berjalannya waktu, Jevan dan Keisha menghabiskan 2 jamnya bersama. Yang awalnya ingin mengerjakan tugas, malah mereka berdua keasikan bercerita satu sama lain, menceritakan hal-hal tentang pribadinya masing-masing, hal yang tidak mereka suka dan hal yang mereka suka. Sejak saat itu pula, Jevan jatuh sejatuh-jatuhnya oleh Keisha Kalila, cinta pertamanya, dan akan selalu menjadi pertama. Akan tetapi, peristiwa itu membuat Jevan tersadar bahwa Keisha tidak punya perasaan yang sama kepada Jevan. Peristiwa kemarin di mana Keisha dan Raka terlihat seperti sepasang kekasih. Keisha yang selalu tersenyum ceria kepada Raka. Di satu sisi, Jevan merasa Keisha itu jauh. Ada sesuatu di dirinya dan sekitarnya yang membuat Jevan berpikir ia tak bisa menggapai Keisha. Tetapi di sisi lain, entah mengapa selalu datang harapan-harapan kecil yang membuat Jevan kembali bimbang, ingin menyerah atau tetap dilanjutkan. Sekarang hanya satu kata yang ada di dalam pikiran Jevan, menyerah. Ia benar-benar akan menyerah mencintai Keisha. Terlalu berat mencintai seseorang yang hatinya entah untuk siapa. Mau mampir ke Gramet gak, Jeff? Ajak Keisha membuyarkan lamunan Jevan. Jevan yang diajak pun bingung. Dia bilang tadi kepada dirinya sendiri untuk menyerah bukan? Berarti seharusnya ia menolak ajakan Keisha. Gak bisa, ada tugas bahasa Inggris yang belum dikerjain. Jawab Jevan menolak ajakan Keisha. Alasan jelas-jelas itu hanya alasan belaka. Jevan sudah mengerjakan tugas bahasa Inggris minggu lalu, tetapi dia benar-benar akan menyerah dengan Keisha. Benar saja, sudah sekitar 2 minggu ini Jevan menghindari Keisha. Keisha kebingungan, tidak biasanya Jevan bersikap seperti ini. Dirinya tidak merasa melakukan kesalahan, tetapi kenapa Jevan tiba-tiba menjauhi dirinya? Keisha sudah terlalu malas berpikir tentang di mana letak salahnya. Bel berbunyi menandakan istirahat kedua. Tanpa basa-basi, Keisha menghampiri Jevan. Kamu kenapa sih? Salah aku di mana? Tanya Keisha dengan nada tinggi. Hah? Kamu yang kenapa? Datang-datang gini, maksud kamu apa? Balas Jevan dengan ekspresi datarnya. Kamu kenapa jauhin aku, Jevan? Jevan merasa bersalah membuat Keisha menangis. Bagaimana tidak, seorang Keisha Kalila juga sudah jatuh oleh Jevandra Al-Haditama. Kata maaf yang hampir diucapkan Jevan berkali-kali, dan Keisha yang menanggapinya dengan jawaban
Aku sayang kamu. Jevan rasa perempuan di dunia ini banyak yang seperti Keisha. Kepribadian atau rupanya bisa ia temui di mana saja. Tapi apakah mereka bisa memberikan rasa yang sama seperti rasa ia pada Keisha? Tidak. Ada kala di mana Jevan ingin mengejarnya. Ia perhatikan semua perempuan yang menarik yang disukai semua orang. Memang banyak yang sempurna, tapi tidak bisa memberi rasa apa-apa. Pada akhirnya, Jevan akan kembali lagi kepada Keisha Kalila. Siang itu, mereka saling mengungkapkan perasaan mereka satu sama lain. Jevan berharap jika dunia memberinya suatu kemampuan untuk menghentikan waktu, agar cinta yang ia terima dari Keisha bisa dinikmati tanpa pandang waktu. Membangun utopia palsu yang isinya hanya ia, Keisha, dan cinta mereka. Tidak ada masyarakat yang menghakimi mereka dan tidak ada orang ketiga. Menjalin asmara dengan Keisha adalah salah satu perjalanan hidup yang akan Jevan kenang dengan hangat di pikirannya. Berpikir dua kali dalam memilih keputusan. Ia takut gagal karena ketidakpastian dan takut sesuatu yang akan terjadi tidak sesuai dengan harapannya. Pelajaran yang Jevan ambil dalam cerita cinta dia adalah jangan mudah percaya dengan hal yang kita lihat tanpa mencari kebenarannya terlebih dahulu. Moonlight racing on